Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bertemu kembali dengan Gerbang Iman Gereja Baptis Indonesia Ngadinegara, inspirasi melalui ajaran nyata. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya akan berbicara mengenai siapa Tuhan bagi kita. Ada banyak orang yang kemudian Tuhan itu hanya sebagai ban serep. Tahu ban serep ya? Kalau punya mobil ada ban utama, tapi ban serep hanya digunakan ketika ban utama itu menghadapi kendala. Dan kadang-kadang Tuhan itu hanya kita dekati ketika kita sedang punya masalah. Itu artinya bahwa kita menganggap Tuhan Allah kita itu hanya sebagai ban serep. Kalau kita perlu, kita datang kepada Tuhan. Kalau tidak perlu, boro-boro datang. Kita tidak setia. Boro-boro ibadah, berdoa saja kita sudah males. Karena ketika kita melihat segala sesuatu sepertinya beres. Segala sesuatu yang kemudian kita ada di dunia ini. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hati-hati. Kita perlu tahu sesungguhnya Tuhan itu siapa, sehingga kita perlu dekat dengan Tuhan. Mari kita akan lihat dalam firman Tuhan pada hari ini, di dalam Mazmur 18 ayat 2 dikatakan begini. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatanku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Periseku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Ada dua hal penting yang perlu saya sampaikan. Siapa Tuhan bagi kita? Itu penting. Yang pertama adalah Tuhan tempat mengadu. Ketika firman Tuhan berkata, ya Tuhan, kata ya Tuhan itu artinya apa? Kita sedang mengadu. Ya Tuhan, kita sedang mengadu dengan perasaan kita kepada Tuhan. Tetapi siapa Tuhan itu? Di situ dikatakan, bukit batuku itu adalah lambang kekuatan. Bukit batu yang begitu besar, itu lambang kekuatan. Tuhan adalah kekuatan kita. Maka yang kedua adalah Tuhan memberi kekuatan. Kita bukan sekedar mengatakan Tuhan tempat mengadu kita, tetapi Dia juga yang memberikan kekuatan kepada kita. Karena Dia adalah apa? Bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatanku. Itu Tuhan. Jadi dengan kita kemudian tahu siapa Tuhan, maka di tengah-tengah persoalan, bahkan di tengah-tengah kekayaan, di tengah-tengah keberhasilan, mestinya kita harus dekat dengan Tuhan. Kalau kita ini berhasil karena Tuhan, kalau kita ini punya pangkat karena Tuhan, kalau kita ini punya duit karena Tuhan, ketika kita bisa bekerja karena Tuhan. Coba bayangkan kalau kita sakit, kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, untuk apa? Pada akhirnya harta dan kekayaan jabatan tidak ada apa-apanya dalam hidup ini. Tuhan memberkati, tetap setia kepada Tuhan. Tuhan adalah kekuatan kita dan Tuhan tempat mengadu kita. Jangan jauhkan dirimu dari Tuhan. Amin.